Ibrahim itu diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada satupun nabi yang namanya disandingkan kepada Rasulullah, yang salawatnya ditempelkan kepada salawat nabi, kecuali Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Makanya Ibrahim itu menjadi nabi yang terkenal di semua lintas agama. Jadi makanya mohon maaf, Nabi Musa nanti keturunan Ibrahim, diberikan kitab suci Taurat, pengikutnya orang Yahudi. Isa keturunan Ibrahim, dijadikan nabi dan diberikan Injil, pengikutnya adalah kaum Nasrani. Maka jangan heran Ibrahim itu menjadi nabi yang terkenal di semua lintas agama. Orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Hindu mengenal Ibrahim, orang Majusi mengenal Ibrahim, orang Islam mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Orang Islam menyebut Ibrahim alaihissalam, orang Yahudi menyebut Abraha, orang Hindu menyebut dengan nama Brahma, dengan nama yang berbeda-beda. Sama dengan kita menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi menyebut Solomon. Kita menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fatahu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan untuk semua yang hadir pada subuh hari ini dalam melaksanakan ibadah puasa di Ramadan 1445 Hijriah. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di setiap subuh Selasa, dan ini Selasa yang kedua di masjid yang kita cintai ini. Terakhir kita sampai kajian di mana, Pak? Kalau penyakit ngaji sama orang tua. Minggu semalam baru. Terakhir kita membahas kisah Nabi mana? Nabi Nuh. Jadi tolong ditandai, Pak, karena banyak masjid yang kajian kadang-kadang saya lupa nandai. Kalau saya lupa itu wajar, kalau Bapak Ibu lupa itu memang keterlaluan. Kalau sebulan sekali oke lah, ini seminggu sekali. Baik, kita terakhir membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang pada subuh hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kisah Nabi yang selanjutnya, Nabi Ulul Azmi yang kedua. Setelah Nabi Nuh alaihi salam, kita bahas dulu Ulul Azmi yang besar-besar, nanti baru kita bahas Nabi yang kecil-kecil. Setelah Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi urutan Ulul Azmi yang kedua. Nabi Nuh itu Nabi Ulul Azmi yang pertama, Rasul yang pertama, turunan ke-9 dari turunan Nabi Adam alaihissalam.
Tapi sebelum kita masuk pembahasan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita singgung sedikit selesaikan kisah Nabi Nuh. Setelah bencana banjir yang Allah berikan akibat doa Nabi Nuh alaihissalam, wa qala Nuh ya Rabb la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Banjir kan datang. Berapa lama banjir itu datang? Selama 6 bulan 180 hari. Banjir itu dimulai pada hari Jumat. Ditandai oleh Allah dalam Al-Quran bahasanya tanur. Kalau tanur itu tempat tungku masak kaumnya Nabi Nuh. Apabila tungku masak itu sudah berair, maka Allah perintahkan Nabi Nuh bersama kaumnya naiklah ke atas kapal. Itu tanda bertemunya dua sumber mata air dari langit dan mata air dari bumi. Pertanyaannya, apakah setelah banjir itu datang Nabi Nuh dan kaumnya masih hidup? Ya. Setelah banjir itu datang selama 180 hari, air mulai surut, maka Nabi Nuh alaihissalam sempat hidup bersama kaumnya selama 350 tahun. Maka selama 350 tahun itulah Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama kaumnya. Nabi Nuh ini juga diberikan gelar oleh Allah Abul Bashari Sani, bapak manusia kedua. Dari mana datangnya bapak manusia kedua? Bapak manusia pertama Adam. Dari keturunan Adam sampai ke bawah sampai Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam Abul Bashari Sani karena tidak ada satupun keturunan. Setelah banjir datang itu kan seluruh orang kafir mati. Bumi ini tidak ada lagi yang kafir. Yang tinggal hanya Nuh dan pengikutnya yang beriman kepada Allah. Maka Allah telah katakan dalam Quran, tidak ada satupun keturunan dari kaum Nabi Nuh yang dilahirkan oleh Allah. Kalaupun ada, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Keturunan itu hanya dilahirkan oleh Allah dari 3 orang anak Nabi Nuh alaihissalam. Siapa dia? Kan'an dihancurkan, tinggal Sam, Ham, Yafid. Dari 3 anak Nabi inilah yang menjadi populasi seluruh manusia di muka bumi sampai hari ini. Makanya keturunan Sam, orang Romawi, Persia, Timur Tengah. Orang keturunan Ham itu daerah kawasan Abasah, orang kulit hitam. Sedangkan keturunan daripada Yafid itu kawasan negeri dari Asia Tenggara termasuk kita. Maka dikatakan Nuh itu Abul Bashari Sani, bapak manusia kedua. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. 350 tahun Nabi Nuh sempat hidup bersama kaumnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah ketika Rasul menceritakan kisah Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi SAW? Nabi Nuh alaihissalam berpesan sebelum dia meninggal dunia, sebelum meninggalkan kaumnya. Apa kata Nuh alaihissalam? Wa qala Nuh, dan berkatalah Nuh alaihissalam. Nuh berpesan kepada kaumnya, wa'murukuma anisnataini wa anhakuma anisnataini. Kata Nuh alaihissalam, wahai kaumku, aku perintahkan kepada engkau pegang 2 perkara. Wa anhakuma anisnataini, aku larang dan aku benci kepada kalian dengan 2 perkara. Apa yang disukai disuruh pegang oleh Allah, oleh Nabi Nuh alaihissalam 2 perkara, dan apa yang dibenci dan dilarang oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa'murukuma anisnataini, aku perintahkan engkau pegang 2 perkara. Apa yang dipegang? Berpeganglah kalian dengan subhanallah wa bihamdihi. Wa anhakuma anisnataini, aku benci, aku larang kalian dengan 2 perkara ini. Apa kata Nuh alaihissalam? La syirku billah wal kibir, janganlah engkau mensekutukan Allah dan berbuat sombong di muka bumi ini. Itu pesan Nabi Nuh alaihissalam. Rupanya boleh jadi mungkin Nabi Nuh alaihissalam telah bisa memperkirakan prediksi yang akan terjadi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya jangan heran Bapak Ibu, setelah Nabi Nuh alaihissalam wafat, 600 tahun setelah Nabi Nuh muncullah satu kaum lagi. Kaum itu lebih bejat dibandingkan umat Nabi Nuh, lebih durhaka dibandingkan umat Nabi Nuh. Kaum itu bernama kaum Ad, diutuslah Nabi ke atas mereka bernama Nabi Hud alaihissalam. Jadi jaraknya hampir 600 tahun.
Jadi apa gunanya Ustaz? Bukankah di dunia ini semuanya sudah orang soleh? 83 itu orang baik semuanya. Orang soleh zaman Nabi Nuh, mereka sibuk beriman, beribadah. Tak lagi memikirkan tetangga kiri kanannya. Sama dengan kita, Pak. Kalau Bapak Ibu sibuk beribadah saja, dakwah tidak dibuat. Ini anak keturunan kita setahun 2 tahun aman. Tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan akan terjadi maksiat yang lebih besar. Ini yang terjadi. 600 tahun setelah Nabi Nuh wafat, muncullah satu kaum yang diperkirakan oleh Nabi Nuh la syirku billah wal kibir. Muncullah kaum yang lebih bejat dibandingkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum itu bernama kaum Ad. Sepintas sebelum saya masuk Ibrahim, saya ceritakan Ad. Ad ini adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Jadi maaf, bangsa Arab asli itu kaum Ad inilah. Kaum Ad ini kaum yang diberikan fitrah, jadi kembalikan kepada Nabi Adam. Badannya, posturnya tinggi-tinggi. Berapa tinggi kaum Ad itu? Diperkirakan 95 hasta. 95 hasta itu berapa meter kira-kira, Pak? Kira-kira berapa meter? Cobalah dihitung, jangan piti ke piti, jadi hitung. 95 hasta itu berapa meter kira-kira? Diperkirakan 42 meter. Coba bayangkan tingginya kaum Ad. Bahkan dikatakan dalam sejarah, kaum Ad itu kalau seandainya dia mencabut batang korma, dia mencabut pakai tangan sebelah kiri saja. Bahkan kaum Ad pernah berkata, apa kata kaum Ad? Sesungguhnya pendahulu kami, maksudnya dia ingin mengatakan Nabi Nuh. Sesungguhnya pendahulu kami itu orang yang lemah. Kalau datang banjir mereka mati. Kalau sekarang banjir itu datang, paling-paling hanya sepinggang kami saja. Coba bayangkan sombong mereka. Yang kedua, kaum Ad ini punya keahlian yang diberikan Allah. Apa keahliannya? Bisa mengukir batu-batu, bukit-bukit batu yang diukir oleh mereka, dibuat oleh mereka rumah-rumah mereka. Jadi daerah Al-Ahqaf itu ada padang pasir batu-batuan. Itu mohon maaf diukir oleh mereka, bukit batu itu mereka jadikan rumah-rumah, buat desain yang sangat luar biasa. Kalau bahasa kita hari ini arsitektur, desainnya luar biasa. Terkenal kaum Ad bisa mengukir bukit-bukit batu menjadi rumah-rumah mereka. Tapi sayang, setelah mereka ukir itu bukit batu, mereka jadikan rumah yang indah. Kaum Ad ini tidak lo tinggal di rumah itu. Dia tinggal di pondok-pondok, tenda-tenda yang mereka bangun. Itu watak dan tabiat kaum Ad. Dibuatnya manca-anca, ini tidak jololok situ. Ini lolok di tenda-tenda buruk yang dibuatnya. Kaum Ad sampai hari ini tidak ada lagi, sudah dimatikan oleh Allah. Tapi mental kaum Ad masih banyak sampai hari ini. Buat rumah kadang-kadang 7 kamar, ini tidak jololok di rumah dah. Ini mental kaum Ad doa. Oto 3 tidak jadi pakai doh, kemana-mana pakai Honda aja nyo. Kerajo pakai Honda, hari hujan ditanya, "Mbak ada pakai Honda, Pak?" Ada mantelnya Ustaz kalau hujan. Apa ti guna to? Jadi maaf kaum Ad memang tidak ada, Pak. Mental kaum Ad itu masih ada sampai hari ini. Dah. Sekarang kita lihat, maka setelah itu muncul kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam, kemudian muncul Nabi Saleh, kemudian muncul Lut, kemudian terakhir muncullah Ibrahim alaihissalam. Kita masuk pembahasan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus oleh Allah di daerah Ur. Ur itu daerah Irak Selatan. Ada yang mengatakan Babilonia, ada yang mengatakan Mesopotamia, ada yang mengatakan Kanan, ada yang mengatakan Damaskus. Maka diutuslah Ibrahim alaihissalam di daerah Ur. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kaumnya sedang bermaksiat kepada Allah. Jadi turun-temurun Nabi diutus orang beriman, nabinya wafat orang kembali kafir. Nabi lagi diutus orang beriman, nabinya wafat kembali kafir. Diutus lagi nabi, berulang-ulang kali Allah mengutus para nabi. Diutuslah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang ayah. Dalam Quran disebut, tapi ulama berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu silakan pilih, saya tidak akan mau memaksakan kehendak. Ada yang mengatakan bahwa ayah Ibrahim ini Azar. Tapi ada yang mengatakan Azar itu bukan ayah Ibrahim. Kenapa? Karena kata Abi yang digunakan Allah dalam Quran menceritakan kisah ayah Ibrahim, keluarga Ibrahim
itu tidak selamanya menunjukkan kata ayah. Boleh jadi paman. Kenapa dikatakan maaf, saya lebih merujuk pada pendapat Abu Darda. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ayah-ayahku, ibu-ibuku, kata Nabi, ke atas yang termasuk orang-orang berbuat zalim. Jadi mohon maaf, bukankah Azhar ini pembuat berhala? Maka saya lebih sepakat Azhar ini bukan ayah Ibrahim, tapi Azhar ini pamannya Ibrahim, karena ayah Ibrahim sudah meninggal dunia. Tapi apapun itu, mau ayah atau paman, yang jelas Ibrahim dibesarkan oleh Azhar pembuat berhala. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk daerah Ur, Irak Selatan. Dari mana nasabnya Ibrahim? Nasabnya Ibrahim ini tersambung juga kepada Nabi Nuh, juga tersambung kepada Adam alaihissalam. Jadi semalam kita sudah bahas Nabi Nuh. Sekarang kita lihat dari mana zuriatnya, nasabnya Ibrahim alaihissalam. Kita naik ke atas untuk mengingatkan ingatan kita. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Makhlail, Makhlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar. Atau ada orang yang menyebutnya namanya Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tarah, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Saleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Tidak usah dihafal Pak, gilo kok. Dengar je lah. Itu jalur nasabnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dalam bahasa Arab itu berasal dari kata Abun Rahim. Tapi dalam bahasa Ibrani, Ibrahim itu berarti sang pengembara. Jadi mohon maaf, dalam bahasa Ibrani, Ibrahim itu sang pengembara. Ibrahim ini diberikan gelar banyak. Yang pertama, Allah memberikan gelarnya Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Itu gelar yang pertama, yang paling dekat dengan Allah, Khalilur Rahman atau Khalilullah. Yang kedua, Ibrahim ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Karena hampir nabi setelah Ibrahim, itu seluruh nabi yang muncul dan lahir setelah Ibrahim, itu berasal daripada anak keturunannya Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan, anak keturunan Ibrahim itu jadi nabi dan jadi rasul. Kita ingin belajar nanti spirit apa yang dibuat oleh Ibrahim, sehingga Allah jaga hampir 25 nabi dan rasul. Ibrahim nabi yang ke-6, berarti ada 19 nabi lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Kita mau lihat apa yang dibuat Ibrahim. Mau kita contoh pada hari ini. Mudah-mudahan kalau kita contoh, anak kita nantinya tidak lagi diangkat dari nabi dan rasul, tapi dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita mau tengok spiritnya. Maka Ibrahim itu diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari mana datangnya bapak para nabi, Pak Ustadz? Kita lihat. Ibu bapak coba sebut beberapa nabi setelah Ibrahim. Saya mulai dari ibu-ibu. Sebut saja nabi setelah Ibrahim. Silakan. Silakan Bu. Atau memang tak hafal la ilaha illallah. Ibrahim. Ya setelah Ibrahim. Ishak yang jauh seketek. Musa, siapa lagi? Siapa? Yakub. Bapak siapa lagi yang jauh sikit? Nabi setelah Ibrahim. La ilaha illallah. Kalau ambo suruh menghafal 25 nabi, pasti tidak ada yang hafal ke dah. Bapak nak mengikuti jalan para nabi, makanya jangan mau caleg jadi hafal. Nah, saya ingatkan, siapa saja nabi setelah Ibrahim itu berasal dari anak keturunan Ibrahim. Kita buktikan. Yuk.
Ibrahim alaihissalam punya berapa orang istri? Berapa? Ompek. Ibrahim tuh punya 4 istri, makanya Pak syarat menjadi orang soleh tuh bininya mesti ompek nampaknya. Ibrahim tuh punya 4 orang istri, makanya awak ngaji bukan 2, 4 istrinya. Istri yang pertama namanya Sarah, istri yang kedua namanya Hajar, istri yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura, istri yang keempat hamba sahaya Yasjur binti Amar. Ibrahim punya bini ompek, punya anak 3 boleh. Sarah punya anak 1, walaupun lambat dapat anak. Hajar punya anak 1, Kentura punya anak 6, Yasjur binti Amar punya anak 5. Ibrahim punya istri 4, punya anak 13 orang. Sekarang kita lihat, istri keempat kita kesampingkan karena tidak masuk jalur kenabian. Istri yang ketiga Kentura, Profesor Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah, Kentura punya anak 6. Salah satu di antara 6 tadi ada anaknya bernama Madian. Madian punya anak Yashur. Yashur punya anak Mikail. Mikail punya anak Suaib alaihissalam. Maka dikatakan Suaib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari Hajar punya anak 1, Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari Sarah, istri yang pertama. Makanya kalau Bapak Ibu baca Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, kita akan menangis. Kenapa menangis? Maaf. Sarah itu istri pertama Ibrahim. Perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Jadi maaf, perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. La ilaha illallah. Saya coba bayangkan di rumah wajah Sarah. Enggak terbayang loh Pak. Karena tidak ada hadis riwayat pendukung untuk menerangkan tentang Sarah. Saya turunkan levelnya Aisyah, istri Nabi. Kalau Aisyah banyak, Al-Mar'atus Salihah dalam kitabnya banyak ceritakan tentang ciri-ciri fisik Aisyah. Saya bayangkanlah wajah Aisyah. Aisyah itu istri Nabi, menikah dengan Nabi umur 8 tahun, bercampur 9 tahun. Riwayat lain mengatakan menikah umur 13, bercampur umur 14. Gadis putri Abu Bakar, orang Arab asli, cantik semampai, langsing, kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya tipis, punya lesung pipi dan pipinya kemerah-merahan. Bahasanya sangat halus sekali. Terbayang diambil anca Aisyah. Langsing, putih, bibir kecil, hidung mancung, orang Arab, tinggi, pipi lesung pipi, merah-merah pipinya. Bayangkan, terbayang ranca Aisyah. Jadi bayangkan bini awak, Pak. Bini awak hitam, pendek, gopuk, berciri lo muncul. La ilaha illallah. Itu Aisyah. Bagaimana kalau kita bayangkan Sarah, perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam alaihissalam. Sarah ini, dimaafkan lambat dapat anak. Nanti kita ceritakan. Dari keturunan Sarah nanti lahir anak. Siapa anaknya? Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar, salah satunya diangkat dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang, ke-12 orang inilah dikatakan Bani Israel. Di antara 12 orang ini ada satu anak diangkat jadi Nabi, Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak Ifrayim, Ifrayim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Ahtub, dari Ahtub punya anak Ilyasa alaihissalam. Maka dikatakan Ilyasa bin Ahtub bin Sutlim bin Ifrayim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Saudaranya Yusuf namanya Benjamin. Benjamin punya anak Abu Maktah. Abu Maktah punya anak Matta. Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Maktah bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Saudaranya Benjamin namanya Lewi. Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhid, Muhid punya anak Qahat, Qahat punya anak Imran, dari Imran lahirlah Musa alaihissalam,
Harun alaihissalam. Dari keturunan Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Saudaranya Lewi namanya Yahuda, yang cikal bakal orang Yahudi itu. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Buas, Buas punya anak Yisais. Dari Yisais ini lahirlah Daud alaihissalam. Dari Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahabaan. Rahabaan ini punya banyak anak. Salah satunya adalah Ainaman. Dari Ainaman lahirlah Zakaria. Dari Zakaria lahirlah Yahya alaihissalam. Saudaranya Ainaman namanya Radim. Radim punya anak Yahusabat. Yahusabat punya anak Amsaya. Amsaya punya anak Nausa. Nausa punya anak Imran. Imran punya putri Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Makanya Ibrahim itu keturunan Nabi. Tidak sama jangan awak ada keturunan awak kurang ngajar segalanya. Kita mau belajar dengan Ibrahim nih Pak. Kenapa Allah jaga keturunannya? Makanya mohon maaf, Ibrahim itu diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada satupun nabi yang namanya disandingkan kepada Rasulullah, yang salawatnya ditempelkan kepada salawat nabi, kecuali Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Makanya Ibrahim itu menjadi nabi yang terkenal di semua lintas agama. Jadi makanya mohon maaf, Nabi Musa nanti keturunan Ibrahim, diberikan kitab suci Taurat, pengikutnya orang Yahudi. Isa keturunan Ibrahim, dijadikan nabi dan diberikan Injil, pengikutnya adalah kaum Nasrani. Maka jangan heran Ibrahim itu menjadi nabi yang terkenal di semua lintas agama. Orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Hindu mengenal Ibrahim, orang Majusi mengenal Ibrahim, orang Islam mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Orang Islam menyebut Ibrahim alaihissalam, orang Yahudi menyebut Abraha, orang Hindu menyebut dengan nama Brahma, dengan nama yang berbeda-beda. Sama dengan kita menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi menyebut Solomon. Kita menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi kita menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David. Jadi dengan bermacam-macam nama. Makanya jangan heran Bapak Ibu, Ibrahim itu dikenal di semua lintas agama. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah untuk menyelesaikan jalur benang kusut antara Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Dari mana jalur benang kusutnya? Ini saya lihat. Makanya mohon maaf, saya sampaikan pada kita bersama, ada pendapat sebagian kecil, ada ritual agama lain yang mungkin mirip dengan ritual agama Islam. Makanya mohon maaf, kalau orang Yahudi menyebut nama Ibrahim Abraha, orang Hindu menyebut namanya Brahma. Jadi nabi mereka namanya Brahma. Jadi Bapak Ibu kalau baca sejarah, Brahma itu diturunkan 1700 sebelum Masehi. Sedangkan Ibrahim dalam sejarah diturunkan 1700 sebelum Masehi, satu zaman. Makanya mohon maaf, jangan-jangan saudara-saudara kita yang beragama Hindu nih, ritual agama mereka merujuk pada Ibrahim alaihissalam. Karena mereka punya kemiripan. Dari Ibrahim turun ke bawah diberi Musa, dari Musa turun ke bawah sampai ke Isa. Bayangkan, makanya ada kemiripan ritual ibadah antara saudara kita yang beragama Hindu dengan kita hari ini yang beragama Islam. Dari mana kemiripannya Pak Ustadz? Kita lihat. Dalam agama Islam ada bangunan arah kiblat di Makkah Al-Mukarramah namanya Ka'bah. Ka'bah itu segi 4, ukurannya lebih kurang 9 kali 9 atau 10 kali 12 ukurannya. Diberi nama Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Dibangunlah Ka'bah. Ka'bah itu segi 4, kiblat orang-orang Islam. Di India, saudara kita beragama Hindu, ada bangunan seperti Ka'bah, namanya stupa. Di Mekah ada air suci namanya Zam-Zam.
di India ada air suci namanya Gangga dan Yamuna. Di Mekah ada ritual ibadah umroh, memakai pakaian ihram berwarna putih. Di India, saudara kita beragama Hindu, ada ritual ibadah mereka pakai selempang, selempangnya berwarna kuning. Di Mekah ada urusan dengan perkara-perkara ibadah lain, dengan pengorbanan. Dan hari ini orang Islam kalau hari raya Idul Adha kita menyembelih hewan ternak. Di India ada penyembelihan buat nabi dan dewa mereka namanya Gadri. Di Mekah ada urusan ibadah umroh, setelah tawaf sa'i ada urusan dengan rambut namanya tahallul. Di India ada urusan dengan rambut namanya digundul. Ada kemiripan sejarah. Jangan-jangan Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Brahma punya istri namanya Saraswati. Jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu dulunya mengikuti millata Ibrahim Hanifah, tapi kena ribuan tahun bergeser, berubah kebiasaan, berubah tradisi, maka diutuslah Nabi di kota Mekah untuk mengembalikan mereka semua agar mereka kembali kepada Allah. Jadi jangan-jangan saudara kita beragama Hindu itu mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Orang Pariaman aja merantau ke Jakarta 3 bulan lalu nyoba sop Yaman. 3 bulan ke Jakarta baru nyoba. Itu ribuan tahun. Berapa jarak Nabi kita dengan Ibrahim? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Muzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 21 nasab dikali 70 aja umurnya berapa? 1400 tahun. Awak aja orang Pariaman merantau Jakarta lah pakai lulu gua loh 3 bulan baru merantau nya. Makanya boleh jadi, maka diutuslah Nabi untuk mengembalikan itu semua agar mereka kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim dilahirkan di Ur, di Irak Selatan. Ibrahim diberikan istri. Istri yang pertama namanya Sarah. Ini kita mau lihat sedikit. Karena Ibrahim ini Allah sebut namanya 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Jadi Ibrahim ini harus dibahas dalam 3, 4, bahkan 6 kali pertemuan. Tidak bisa sekali. Karena kisahnya diceritakan Allah paling banyak. Nabi kita hanya 25 kali disebut nama dalam Quran. Yang paling banyak Musa. Musa disebut namanya 136 kali. Yang nomor 2 Ibrahim 69 kali. Ibrahim alaihissalam menikah dengan satu orang perempuan bernama Sarah. Tapi tak punya anak. Tinggal di Irak. Dari Irak, itu yang saya katakan tadi, Ibrahim dalam bahasa Ibrani sang pengembara, hobinya berjalan. Jadi kalau ada yang di antara awak hobinya berjalan, itu berarti mengikut Ibrahim alaihissalam. Dari Irak Ibrahim jalan ke Misra. Dari Mesir jalan ke Palestina. Dari Palestina jalan ke kota Mekah, bolak-balik Mekah Palestina selama 10 tahun. Itu hobinya. Irak, Mesir, Palestina, Mekah. Jadi makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah itu tidak punya anak. Bahkan ulama mengatakan Sarah ketika itu mandul. Mandul itu memang tidak punya anak, monopos, tidak akan dapat anak. Sampai suatu ketika, 3 malaikat diutus oleh Allah pada malam hari menemui Ibrahim alaihissalam. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Ibrahim, waalaikumsalam. Siapa di luar? Dibuka oleh Ibrahim, ada 3 manusia berpakaian putih-putih. Ibrahim tak tahu bahwa itu malaikat. Ibrahim silakan masuk. Kebiasaan Ibrahim, kebiasaan Ibrahim, setiap tamu yang datang dia layani makan dan minumnya. Itu Ibrahim itu nabi yang berkhidmat, ahli khidmat. Kalau ada tamu siapa saja dihidangkan minuman dan makanan. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nerima tamu di rumah, jangan hidangkan minuman saja, hidangkan minuman, hidangkan makanan. Itu mencontoh Ibrahim. Jangan gilo aqua ayo. Nah, Ibrahim itu makanan dihidangkan.
Ketika dihidangkan minuman dan makanan, apa yang terjadi? Ini 3 tamu ini tidak menyentuh makanan dan minuman. Ibrahim mulai takut. Tengah malam datang tamu berbaju putih, dihidangkan makanan minuman, tapi mereka tak menyentuh itu. Apa kata malaikat? Wahai Khalilur Rahman, kami ini malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kepada engkau. Kata Ibrahim, kabar apa yang kau bawa? Kata malaikat, Allah akan titipkan satu anak di rahim istrimu Sarah. Anak itu akan kami angkat menjadi nabi. Anak itu diberi nama Ishak alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Dari mana lo kan bisa hamil bini dan kau? Bini dan kau mandul, monopos, bahasanya tidak haid lagi, tidak mungkin punya anak. Rupanya Sarah di balik kamar mendengar percakapan suaminya dengan malaikat. Sarah tersenyum-senyum, tidak percaya. Di mana lo bisa hamil? Awak lah mandul monopos, kau bisa hamil. Coba bayangkan, Sarah saja hampir tidak percaya dengan Jibril. Jadi makanya wajar patang tua awak tidak percaya dengan caleg, itu wajarnya Pak. Sarah aja tidak percaya dengan Jibril itu. Tapi itu yang terjadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kehamilan itu datang, Sarah lahirlah anak. Makanya mohon maaf, ketika Sarah belum dapat anak, dari Irak pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, belum juga dapat anak. Ada macam-macam kisah. Diberilah oleh satu raja Misra atas pengorbanan Sarah, satu orang hamba sahaya. Ada yang mengatakan raja Misra memberikan putri tercantiknya. Siapapun dia, yang jelas hadirlah perempuan yang ketiga dalam kehidupan Ibrahim bernama Hajar. Mereka dari Irak ke Mesir 2, Ibrahim dan Sarah, belum punya anak. Sampai di Mesir, Hajar ikut. Mereka bertiga, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Hajar ini hamba sahayanya. Apa kata Sarah kepada Ibrahim? Bang, iya dek. Bukankah abang Nabi? Iya dek. Kita sudah lama minta anak bang, tapi Allah belum berikan anak bang. Lantas nanti siapa yang akan melanjutkan kerja kenabian ini bang? Ibrahim diam saja sambil meneteskan air mata. Dia pingin punya anak. Kata Sarah, bang, iya dek. Mau ndak abang adik beri usulan atau saran? Saran apa dek? Maukah abang menikah dengan Hajar? Ibrahim diam saja. Ini rahasia buat kita Pak. Kalau ada bini awak menawarkan contoh itu, diam julah. Jangan mecek macokak beko. Ibrahim diam saja. Akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Setahun sudah pernikahan, lahir anak. 2-0 kalah Sarah. Pertama dia ikhlaskan suaminya mengambil madu. Yang kedua, setahun sudah pernikahan, Hajar hamil. Kira-kira siapa yang salah? Kan tampak itu 2-0 kekalahannya. Maka lahirlah anak Ismail, anak yang didamba-dambakan Ibrahim. Pingin punya anak laki-laki, Ibrahim berharap dari rahim Sarah, tapi justru anak dilahirkan Allah dari rahim Hajar. Maka mereka sudah berempat, Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail. Dari Mesir mereka jalan ke Palestina. Sampai di Palestina, apa kata Sarah? Wahai suamiku Ibrahim, pisahkanlah dariku Hajar dan Ismail. Mulai cemburu. Jadi fitrah betina kok memang pencemburu Pak. Kalau ada bini awak tidak pernah cemburu seumur hidup, coraikannya besok pagi itu Pak. Dia bukan perempuan itu. Fitrah perempuan cemburu. Sarah ini berkata, wahai suamiku Ibrahim, pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Maka ditinggalkanlah Sarah di Palestina. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail. Pergi. Terus jalan. Kemana perginya? Tidak tahu. Walaupun nanti dia bermukim di seputaran Ka'bah. Dulu tidak tahu namanya Mekah Al-Mukarramah. Tidak tahu. Jalan saja Ibrahim. Berapa jarak antara Palestina dengan kota Mekah? Saya tidak pernah ke Palestina. Tapi kalau ke Mekah bolak-balik. Alhamdulillah Februari semalam saya bawa jemaah umroh 1 RT. Jadi 1 RT saya berangkat umroh 43 orang. Tukang lontong, tukang sayur, security berangkat. Jadi tidak ada masalah lagi. Masjid Munawarah, City Tours tu dibanding ke Palu Banda. Tidak ada loh. Kampungan tu. Kalau City Tours 1 RT Munawarah berangkat umroh. Itu baru. Kami berangkat umroh 43 orang. Jemaah kami 1 RT. Bulan Februari. Bulan Oktober semalam saya berangkat lagi. Bawa jemaah 67 orang. Bulan November semalam saya berangkat lagi bawa jamaah 53 orang. Semalam minggu semalam saya baru pulang bawa jamaah 52 orang. Jadi target masing-masing satu masjid Pak. Kita targetkan pengurus masjid
Jangan dipikirkan kilo impak buat tabungan ibadah korban, tabungan umroh. Satu masjid ini berangkat umroh. Amin. Itu baru berpikir. Nggak usah jalan-jalan ke Islamic Center Rohwil, Mabia bin Piti yo. Kumpulkan berangkat umroh. Pak Ustaz, umroh mahal Pak Ustaz, 35 juta, 34 juta, di mana pitinya? Saya mau tanya Pak, untuk masalah umroh kalian hitung-hitungan piti. Untuk bayi Avanza kredit sampai juta sebulan 5 tahun, bercarian siang malam dek kalian. Untuk utang kredit bercarian siang malam sampai subuh. Untuk umroh hitung-hitungan. Makanya kita tidak pernah berangkat umroh. Makanya ibu nanti malam nangis pada Allah. Ya Allah, yang belum pernah berangkat umroh, ya Allah, berangkatkan kami ya Allah sebelum kau cabut nyawa kami ya Allah. Karena guru saya pernah mengatakan, apa kata guru saya? Salah satu tanda amal itu mulai diterima oleh Allah, Allah berikan kesempatan bahwa hambanya untuk menziarahi makam kekasihnya tercinta Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku mencintai Nabi, mengaku berselawat kepada Nabi, mengaku menjalankan sunnah Nabi, tapi di hati kita tidak pernah punya niat sedikit pun untuk menziarahi makam Nabi. Inilah cinta yang ada kedustaan di dalamnya. Maka pasang niat untuk bisa berangkat umroh. InsyaAllah siap Bu ya? Amin. Pasang niat. Karena umroh kok sama aja boleh singlet kayaknya. Kalau singlet laku ya. Ya Allah, piti ndak lo ada singlet laku ya puluh. Kalau dapat pagi besok piti 200 ribu, ambo balik singlet ya Allah. 5 mau balik. Yang singlet ku ya kok, ambo jadian kain lap di dapur. Besok pagi dapat piti 200 ribu. Lupa balik singlet, terbalik paket data 85 giga. Ya Allah, kalau tak laku rumah petak kami 500 juta, sekeluarga kami berangkat umroh Ustaz. Alhamdulillah. Allah kabulkan doanya. 3 bulan ke depan rumah petaknya laku 500 juta. Tak boleh atau Pajero spot. Abi piti baru takanang umroh. Maka tak pernah berangkat awak. Pasang niat Pak. Mudah-mudahan kita berangkat untuk tunaikan ibadah umroh. Baik, amin. Sampai di mana tadi Ibrahimnya? Palestina. Pergilah Ibrahim, jalan terus. Berapa jarak antara Palestina dengan kota Mekah? Saya cek di Google Map. Berapa Google Map? Jarak Palestina dengan kota Mekah 1641 km. Ditempuh pakai pesawat 1-2 jam. Ditempuh pakai mobil hampir 20 sampai 30 jam. Bayangkan dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada mobil. Ibrahim jalan dari Palestina ke kota Mekah. Berapa lama di jalan? Berjalan pakai unta. Sampai di sebuah dataran yang agak rendah. Ini dataran agak rendah. Unta Ibrahim berbalik arah ke Palestina. Itulah tanda dari Allah bahwa Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di sana. Pergilah engkau tengok lihat istrimu Sarah di Palestina. Maka baliklah Ibrahim, ditinggalkannya anak di dataran rendah. Apa yang terjadi? Terjadilah diskusi antara Sarah, antara Hajar dan Ibrahim. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di padang pasir kering kerontang ini? Dulu kau tak punya anak, sekarang dapat anak. Setelah dapat anak, kau tinggalkan kami di padang pasir kering kerontang ini. Apakah kau tega? Tidak ada makanan, tidak ada sandang, tidak ada pangan, tidak ada papan. Ibrahim diam saja, terus jalan sambil meneteskan air mata. Hajar berkata lagi, wahai suamiku Ibrahim, apakah kau pergi meninggalkan kami ini kena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Jalan lagi Ibrahim. Kemudian Hajar berkata lagi, wahai suamiku Ibrahim, kalaulah memang benar engkau pergi ini meninggalkan kami kena perintah Allah, pergilah engkau wahai suamiku, demi Allah, Allah takkan sia-siakan kami. Ketika itulah Ibrahim pergi sambil meneteskan air mata. Ini pelajaran kedua Pak. Kalau bini awak banyak cito, tinggal je lah Pak. Ibrahim santai ya. Tinggal berapa lama Ibrahim meninggalkan Sarah Pak? Bukan sebulan, bukan 2 bulan, 3 boleh tahun. Setahun tu 365 hari. Coba bayangkan. Pergi Ibrahim, sambil pergi itulah Ibrahim berdoa. Doa itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa doa Ibrahim? Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi, lembah tandus yang tak berpenghuni, tidak ada makanan, tidak ada sandang, tidak ada pangan, tidak ada papan. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Pergilah Ibrahim, tinggallah Hajar dan Ismail di padang pasir.
Setelah Ibrahim pergi, apakah selesai urusan? Tidak. Mulailah urusan masalah kesulitan datang. Apa kesulitan datang? Maaf, Ismail menangis, kehausan, kelaparan. Sarah, Hajar, panik. Tidak ada makanan, tidak ada sandang, tidak ada rumah, tidak ada suami. Sama dengan bini awak. Awak pergi kerajo 3 bulan di Manda keluar kota, tidak ditinggal piti beranjo, piti ansuran onda, piti ansuran rumah, piti listrik, stres bini di rumah. Sama. Sarah suami tak ada, uang tak ada, makanan tak ada, anak baru dilahirkan menangis. Apa yang terjadi? Maka Sarah menghadapi kesulitan itu, Sarah naik ke atas bukit Safa. Hajar naik ke atas bukit Safa. Coba angkat tangan Pak, yang sudah pernah berangkat umroh, angkat tangan. Kita doakan tahun ini berangkat umroh lagi, amin. Coba angkat tangan Pak yang sudah umroh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu yang sudah berangkat umroh 7. Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum pernah berangkat umroh, angkat tangan. Kita doakan secepatnya umroh. Angkat tangan. Angkat tangan Bu. Bansek je sombong. La ilaha illallah. Angkat tangan pun tak jamu dah. Lah miskin sombong lo leh. Cuma mangkit tangan yang tak jamu. Didoakan tahun ini berangkat umroh. Amin. La ilaha illallah. Kalau orang bansek sombong. Maaf saya ingin sampaikan. Bapak sudah pernah berangkat umroh. Sudah pernah umroh ya? Bapak umroh. Satu lagi siapa Pak? Bapak umroh. Sudah pernah sampai ke Bukit Safa? Sudah. Kalau ada orang umroh tidak pernah sampai ke Safa, berarti umrohnya sampai Jakarta tuh. Baik, sampai ke Bukit Safa. Safa itu artinya apa Pak? Bu, Safa itu artinya apa? La ilaha. Itu mengapo. Jadi Bukit Safa aku selama. Hah? Kalau bukit itu jabal. Safa itu artinya apa? Safa itu artinya kata ulama berasal dari kata yasfu tasfiyatan wasafiyah. Kalau ibu mengambil madu, itu untuk menyaring madu, alat penyaringnya namanya tasfiyah. Hasil saringannya namanya sofa. Kata ulama sofa itu bermakna menyaring segala sesuatu yang kotor. Artinya kata ulama, Hajar naik ke Bukit Safa, Hajar ingin menyaring segala sesuatu yang kotor, menghilangkan prasangka buruknya kepada Allah. Kenapa suami kami meninggalkan kami? Seolah-olah menghancurkan rumah tangga kami. Perintah agama ini seolah-olah melululantahkan rumah tangga kami. Hajar naik ke Safa menghilangkan prasangka itu. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau bapak ibu nanti di rumah tangga punya masalah, masalah laki, masalah bini, masalah anak, masalah ekonomi, tanamkan dalam hati sofa, hilangkan prasangka buruk ni dengan Allah. Lah panik kami sembahyang Ustaz, lah panik 3 tahunku kami sembahyang, tak juga kayu-kayu Ustaz. Ada kawan kami sebelah rumah tak pernah ke masjid, tak pernah sembahyang, hidupnya kayu, proyeknya cair. Tadi pagi balik auto Pajero Sport lonya Ustaz. Hilangkan prasangka buruk kepada Allah. Ini safa. Hilangkan prasangka buruk kepada Allah. Makanya saya minta pada kita bersama, langkah pertama ini pelajaran. Hilangkan prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah menyelesaikan masalah kita itu suka-suka Allah saja. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya cara unik untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Punya cara unik. Ini mohon maaf. Ada kita punya masalah. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Allah selesaikan masalah kita. Allah selesaikan masalah kita cash and carry. Ini biasanya untuk makom para nabi, para wali. Ada kita punya masalah. Kemudian kita minta kepada Allah agar menyelesaikannya. Tapi Allah selesaikan dengan cara dicicil-cicil, diansur-ansur. Ini kudratullah, sekehendak Allah. Tapi ada lagi yang hebat Allah Pak. Kita punya masalah, ibu punya masalah, bapak punya masalah. Mengadu dengan Allah. Tapi yang datang bukanlah penyelesaian. Datang lo masalah yang kedua, yang lebih gadang lo pada masalah yang pertama oleh. Itu hebatnya Allah. Ini kejadian nyata. Saya diangkat jadi ASN dosen tahun 2006. 2006 itu saya diangkat jadi ASN CPNS, 2007 PNS, 2008 fungsional, 2009 sertifikasi. Ketika itu gaji dosen golongan 3A itu lewat payroll gaji Bank Mandiri. Itu kalau di UIN dulu pakai payroll gaji Bank Mandiri. Yang golongan 2 itu masih lewat amprah, ambil langsung di keuangan. Makanya mohon maaf, setiap tanggal 1 itu gaji kami untuk golongan dosen 3A itu lebih kurang sekitar 3 jutaan lah. Kalau golongan 2 jutaan lah. Maaf, ketika itu tanggal 1 saya jalan ke kampus. Sampai di kampus datang kawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, lah masuk gaji ke rekening. Alhamdulillah lah masuk Pak. Bapak lah ngambil gaji. Kawan saya golongan 2 pegawai.
Oh ini Ustaz mau ke keuangan ngambil gaji. Oh iyalah silakan. Naiklah dia ke keuangan. Ambil gaji tekan amprah. Golongan 2 juta sekian. Diambillah gaji itu. Nah diambil gaji turun ke bawah ketemu kami. Kami berceritalah. Dia bawa amplop gaji. Saya akan masuk ke rekening. Sedang ngasih cerita. Datang satu orang kawan yang tampangnya banyak masalah. Jadi orang yang punya masalah aku nampak di wajahnya. Tak bisa dikicu dah. Ibu tak suka kamu, ibu memaksakan senyum kamu, tak bisa. Kena hati ibu yang tak suka akan interkoneksi dengan hati saya. Tak bisa dah Pak. Senyum ikhlas tu sesenti ke kiri, sesenti ke kanan. Itu ikhlas. Tapi kalau 2 senti ke kanan, sesenti ke kiri itu cemeeh namanya. Tak bisa Pak. Wajah ni jendela hati. Nampak kawan yang kusik mukanya banyak masalah. Akhirnya dia datang pada saya, pada kami berdua. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar, sehat? Rupanya dia bincang sama teman saya. Kedengaran sama saya. Assalamualaikum, salam. Bang, bisa pinjam duit bang? Untuk apa? Bini ambo melahirkan bang. Tadi subuh dibawa ke klinik bidan bang. Kata bidan pinggulnya kecil bang. Tak bisa lewat anaknya bang. Sementara udah buka 2, buka 3 bang. Kata dokter bang harus operasi. Masuk ke rumah sakit harus deposit 10 juta bang. Piti tak ada 10 juta bang. Tolong bang. Bini ambo yang melahirkan anak pertama bang. Dan kawan ambo yang baru ambil gaji 2,5 juta kok. La ilaha illallah. Ikut piti kau untuk bawa pulang ke rumah. Bayar hutang di kodai, bayar ansuran Honda, bayar sewa rumah, bayar anak sekolah. Sementara tiba lo kawan yang emergensi darurat loh. Separuh-separuh ikhlas, separuh-separuh hati. Kau, pakailah. Pergilah dia, kami pun bubar. Kebetulan saya bawa mobil Kijang Super ketika itu. Kawan saya yang baru ambil gaji, yang gajinya dipinjam ke kawan istrinya melahirkan tadi, naik oplet. Itu yang terjadi tahun 2009 di Simpang Tabek Gadang Panam. Ada satu oplet dirampok oleh 3 orang bersenjata tajam. Apa dan punya gaji itu dalam oplet itu seluruh jam handphone diambil semuanya. Bapak kau kan gajinya dipinjamkan ke kawan tadi. Dimintalah dek perampok tadi, dompetnya dikeluarkanlah. Besuo piti 2.000 dalam dompetnya. Kata perampok, apalah tuwo gaek jalan dak bapiti ditempeleng dek perampok. Besok pagi kami ketemu di kampus. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kami pulang petang dirampok di Ustaz. Di mana Pak? Di Simpang Tabek Gadang. Apa yang dapat Pak? Itulah Ustaz. Banyak penumpang jam ame handphone diambil Ustaz. Tu apa yang diambilnya? Piti gaji ambo tadi kan lah dipinjam ke kawan Ustaz. Jadi perampok tu minta dompet ambo keluar. Di dompet ambo ada piti 2.000-nya Ustaz. Apa kata perampok tu? Apalah tu jalan dak bapiti ditempelengnya ambo Ustaz. Lah buat laporan kantor polisi Pak. Alah, apa kata polisi? Masih progres Ustaz. Oh, sedang asik bercerita. Datang kawan yang bininya melahirkan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Makasih banyak doanya. Bini ambo lah melahirkan Ustaz. Alhamdulillah anak ambo laki-laki. Baraknya 3,5 Ustaz. Panjangnya 72 Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Makasih doanya. Kemudian dia ngecek sama kawan ambo. Oh iya bang, kebetulan awak jumpa bang. Masya Allah bang, ambo pulangkan piti abang bang. Tak jadi ambo pakai piti abang dah bang. Kok amplopnya lalu ambo buka leh. Tadi malam rencana ambo ni bayi, mintu ambo dari Jakarta datang bang. Lah di bayinya deposit 10 juta bang. Kok ambo pulangkan bang, yo tak jadi ambo pakai dah bang. Menengok amplop tu masih utuh, kami berdua menangis. Apa yang kami tangiskan? Begitu cara Allah untuk menyelamatkan piti gaji bapak kau. Kalau seandainya dia tidak mau minjamkan dengan kawannya, gaji bapaknya akan dirampok dalam oplet. Tapi dek bapak kau separuh-separuh ikhlas, kena tempeleng sekali. Itu cara Allah Pak. Allah tu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah manusia ni. Bukan penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Panduto. Allah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah kita ni Pak. Ini tugas kita hari ini, dekatkan diri kita dengan Allah. Allah punya cara untuk menyelesaikan masalah kita ini. Selesai. Ini makanya mohon maaf, kalau seperti ini kita beragama ini indah, beragama ini indah. Apa masalah yang tidak bisa diselesaikan? Tugas kita hari ini, dekatkan saja diri kita dengan Allah. Maka Allah buka cara untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Tidak akan selesai dia masalah awak dah Pak. Utak awak kau terbatas. Dan tidak usahlah sok-sok cadi awalnya. Dan kan menyelesaikan, ada jemaah saya tanya, Ustaz bagaimana mendamaikan Israel Palestina? Terlalu jauh. Kucing bercakap di rumah, you tidak tentang dek kalian tu. Maka saya katakan, makanya mohon maaf, saya minta pada kita bersama, kita belajar. Baik, sampai di sini baru kisah Ibrahim, saya belum bisa lanjutkan. Saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau yang ingin bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada? Ya Pak. Ya, ya. Tinggal. Tergantung tadi.
Ini memang harus digantung, Pak. Kalau tidak digantung besok tidak diundang boleh. Baik, safa itu artinya yasfu tasfiyatan wasafiyah. Menyaring segala sesuatu yang kotor. Marwah artinya harapan yang ingin dicapai. Bukankah safa itu ketika naik ke safa ditengok air tidak nampak oleh Hajar, tapi dia tengok ada bukit Marwah, ada foto morgana seolah-olah sumber air di sana. Maka Hajar turun dari safa, landai sedikit, kemudian agak berjalan kencang naik ke bukit Marwah, balik lagi Marwah ke safa, safa ke Marwah. Itu yang dinamakan dengan sa'i. Sa'i itu artinya apa? Lari-lari ketek. Kalau lari-lari gadang maraton, kalau tidak tantu sabui tidak tantu. Sa'i itu bukan lari-lari kecil. Sa'i itu amalannya ia berlari-lari kecil. Sa'i itu berasal dari kata yas'a sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Bukankah Hajar dulu sungguh-sungguh dari Safa ke Marwah cari air buat anaknya? Bolak-balik Safa Marwah, bolak-balik Safa Marwah, bolak-balik Safa Marwah untuk mendapatkan air buat anaknya. Tapi justru hebatnya Allah malah letakkan air di kaki anaknya Ismail alaihissalam. Ini pelajaran yang keempat. Boleh jadi yang bersusah payah tu ayah ibu kita, mak bapak kita, doa mereka. Tapi yang dapat bantuan, yang dapat kesenangan anak cucu mereka. Maka saya ingatkan pada kita bersama, di Ramadan ini libatkan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan ayah dan ibu kita. Kalau bapak ibu nanti beli baju, jangan lupa belikan mak bapak kita. Kalau bapak ibu umroh, jangan lupa ajak mereka. Karena boleh jadi yang bersusah payah itu ayah ibu kita, yang menikmati hasilnya anak-anaknya. Hari ini kan lucu kita. Saya buat kita bersama, mohon maaf, bapak ibu yang berangkat umroh hari ini bukan karena bapak pegawai, bukan karena bapak jual emas, bukan karena bapak punya sawit. Bapak ibu hari ini berangkat umroh, jangan-jangan karena doa ayah dan ibu kita dulu. Hari ini doa itu dikabulkan Allah. Maka libatkan kebahagiaan. Pergi jalan-jalan ke Sumbar, ajak ayah mak, beli baju, belikan mereka. Beli mukena, belikan mereka. Libatkan. Kalau tidak punya piti Pak Ustaz, minimal libatkan mereka dalam doa-doa kita. Allahumma fir lana zulubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Libatkan mereka dengan doa-doa kita. Itu maknanya. Kalau seperti ini orang beramal, masya Allah, indah dan beragama. Dah. Hari puasa tidak juga ada minum dong. Baik, saya pikir cukup. Kalau yang bertanya, kita baru session Ibrahim. Belum selesai. Ini baru pengantar Ibrahim baru. Belum Ibrahim berdakwah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, saya berikan informasi pengumuman. Ini mohon maaf, di mana-mana masjid memang harus saya sampaikan hasil rapat pengurus masjid saya. Kebetulan saya tinggal di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Saya punya masjid tidak jauh dari Masjid Ustaz Abdul Somad, sebelah kiri Ibadur Rahman, sebelah kanan Masjid Al-Ikhlas. Ketua masjidnya saya, ketua yayasannya saya. Alhamdulillah masjid kami itu dulu musola, sekarang sudah rubah jadi masjid. Alhamdulillah namanya Masjid Al-Ikhlas. Bapak Ibu boleh berkunjung ke sana. Kalau untuk maghrib dan isya itu biasanya hampir 150 sampai 200 orang laki-laki jamaahnya salat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ada kendala di masjid kami sekarang. Kendala masjid kami adalah masjid kami dalam penggalangan untuk penyediaan karpet masjid. Sudah dulu hampir 3 tahun kami belum memiliki karpet masjid. Maka pengurus menyampaikan dengan saya, Ustadz, di mana Ustadz ceramah, sampaikan kepada jamaah masjid. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan bantuan, donasi untuk pembelian karpet masjid, nanti silakan transfer ke rekening masjid. Kami pribadi tidak menerima uang cash, karena akan berpotensi untuk fitnah. Boleh Rp1.000, boleh Rp2.000, boleh Rp10.000, boleh Rp100.000, silakan. Per meter itu karpet lebih kurang sekitar Rp350.000. Kami butuh lebih kurang sekitar 297 meter. Baru dapat uang bantuan dana dari setiap masjid di Pekanbaru, baru totalnya lebih kurang sekitar 43 juta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasi, silakan transfer saja ke rekening. Silakan Rp1.000 boleh, Rp2.000, Rp1 juta boleh, silakan. Yang belum punya ada dana, doakan kami. Semoga masjid kami memiliki karpet agar jemaahnya bisa lebih khusyuk salat di dalamnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini keberkahan buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.